mana doa musyafir itu diijabah Allah ya, lebih cepat daripada yang tidak musyafir. Terus kita menengadahkan tangan ke atas ya, menengadahkan tangan ke langit. Terus menyebut asma Allah ya Rob ya Rob, itu sudah mencukupi syarat-syarat terkabulnya doa. Tetapi doa tersebut tidak dikabulkan sebab apa? Sebab di dalam tubuh kita mengalir makanan-makanan yang haram. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Chef Ganso. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan dukungan. Aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda kebaikan, dilimpahi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap urusan-urusannya, dilunaskan semua hutang-hutang riba maupun non-ribanya, dijadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang masih belum memberikan dukungannya, boleh diberikan dukungannya dengan cara di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi untuk terus mengupload video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Hari ini aku tidak membawakan testimoni seperti biasanya, tetapi aku mau sedikit membuka mindsetnya teman-teman yang mungkin saat ini masih berkutat di dunia riba. Seperti judul, membuka mata hati pelaku riba. Kenapa hari ini aku milih tema ini? Karena begitu banyaknya teman-teman subscriber yang rata-rata kalau dibaca komennya adalah menyampaikan keluh kesah mengenai hutang gitu. Yang rata-rata ya hampir mungkin 99% semua adalah hutang riba. Karena apa? Ngeri banget. Riba ini ngeri banget teman-teman, betul-betul ngeri banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin baru nyemplung dan baru ngambil pinjaman riba, tentunya akan sedikit protes ya. Tetapi buat teman-teman yang sudah bertahun-tahun berkutat ya, kecemplung dalam dunia riba ini, itu luar biasa. Di sini itu sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di sini. Jadi betul-betul luar biasa ya teman-teman. Karena apa? Karena saya sendiri pernah menjadi pelaku riba. Jadi saya tahu bagaimana menderitanya menjadi pelaku riba ini. Karena di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-270. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Barang siapa, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu menghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedemikian dahsyatnya dosa riba itu ya. Riba ini termasuk ke dalam salah satu dari 10 dosa besar. Ya, riba ini menjadi salah satu dari 10 dosa besar ya, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya kalau sudah menyadari bahwa riba ini menjadi salah satu dari 10 dosa besar, apa yang pertama kita harus lakukan? Yang pertama kita harus sadari dulu bahwa ini adalah dosa besar. Dosa besar yang kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah, ya, jangan berharap rahmat Allah itu akan turun. Jangan berharap bahwa kemudahan-kemudahan akan kita peroleh karena apa? Masih ada dosa besar yang melekat di dalam tubuh kita. Ini menjadi penghalang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang sangat jauh sampai badannya kusut ya, pakaiannya kusut ya, melakukan syafar atau perjalanan, dan pelakunya disebut musyafir. Kita sama-sama tahu tentunya ya teman-teman, seorang musyafir, salah satu keutamaan yang menjadi musyafir itu adalah doa-doanya adalah diijabah. Percepatan doanya untuk diijabah dibandingkan yang bukan musyafir adalah 2 kali lipat ya. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh menjadi musyafir, kita usahakan untuk selalu bermunajat kepada Allah. Karena di dalam syafar, dalam perjalanan itu ada doa yang diijabah oleh Allah. Nah, Rasulullah meriwayatkan seorang laki-laki ini berdoa. Lalu dalam keadaan syafar, beliau berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Nama Allah Subhanahu wa taala, Ya Rob, Ya Rob. Padahal makanannya dari barang haram, minumannya dari yang haram,
pakaiannya dari yang haram, dan diberikan makan dari yang haram, maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Di sini ya, tafsir dari hadis ini bahwa kalau kita melakukan perjalanan, kita melakukan syafar, kita menjadi musyafir, yang mana doa musyafir itu diijabah Allah ya, lebih cepat daripada yang tidak musyafir. Terus kita menengadahkan tangan ke atas ya, menengadahkan tangan ke langit, terus menyebut asma Allah ya Rob, ya Rob, itu sudah mencukupi syarat-syarat terkabulnya doa. Tetapi doa tersebut tidak dikabulkan sebab apa? Sebab di dalam tubuh kita mengalir makanan-makanan yang haram, mengalir minuman-minuman yang haram, serta memakai pakaian-pakaian yang haram. Yang dimaksud di sini makanan-makanan yang haram tidak cuma memakan mohon maaf babi, mohon maaf daging anjing, tidak seperti itu, tetapi memakan makanan yang dari hasil-hasil haram seperti uang riba, uang yang diambil dari pinjaman-pinjaman yang berbunga itu juga haram. Minuman yang diminum, dibeli dari hasil riba itu juga haram. Pakaian-pakaian yang kita kenakan ini, kalau dibelinya dari uang-uang hasil haram tadi itu, dari pinjaman-pinjaman yang mengandung bunga riba tadi itu juga termasuk pakaian-pakaian yang haram. Selama di tubuh kita ada makanan-makanan yang haram yang mengalir di dalam darah kita, minuman-minuman haram yang mengalir di dalam tubuh kita, serta pakaian-pakaian haram yang ada yang melengket di dalam tubuh kita, itulah yang menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali rahmat Allah akan turun, rahmat akan turun, itu mental gitu. Seperti sebuah gelas yang ditutup ada hijabnya. Jadi setiap kali turun rahmat mental. Sebab apa? Sebab dalam diri kita masih melekat sesuatu barang-barang yang haram. Lalu bagaimana teman-teman semuanya kalau sudah menyadari seperti ini? Apa yang kita bisa lakukan? Tidakkah kita bisa menghilangkannya? Tentu bisa teman-teman. Pertama sekali, kalau teman-teman sudah menyadari, mungkin tidak sekarang, mungkin di masa-masa lalu, mungkin sewaktu teman-teman masih muda pernah meminjam pinjaman riba dan dipergunakan untuk membeli barang-barang, mungkin tas, mungkin sepatu, mungkin pakaian, yang saat ini mungkin masih ada di sekitar ruangan kita, di dalam kamar kita. Singkirkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari barang-barang haram itu tadi. Supaya rahmat Allah mau turun kepada kita. Sehingga doa-doa kita, semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Terus apalagi yang kita bisa lakukan? Tentunya kita melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah serta tidak akan mengulanginya lagi. Dengan cara bagaimana? Kita lakukan sholat taubat. Lakukan sholat taubat, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Mohonlah ampun kepada Rabb kita karena Allah itu maha pengampun. Mohon bermunajat kepada Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Perbanyak baca istighfar. Perbanyak baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tengadahkan tangan ke atas. Mohon ampun kepada Allah, ya Rabb, hamba terlalu banyak dosa. Hamba sudah terjun ke dalam dosa riba, yang mana dosa itu sangatlah besar, ya Rabb. Hamba mohon kepadamu, ya Rabb, ampuni dosa hamba. Mohon ampun kepada Rabb kita, karena Allah itu maha pengampun teman-teman semuanya. Kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, niscaya insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu apakah udah cukup, Mbak? Setelah itu kita bisa melakukan apa? Memperbaiki amal soleh kita. Ibadah-ibadah wajib kita perbaiki. Sholat kita yang mungkin tadinya bolong-bolong, kita perbaikin. Sholat kita yang mungkin tadinya gampangnya nyepelein, mengakhir-akhirkan sholat, kita jaga supaya tepat waktu. Jadi begitu sudah terdengar bunyi azan, kita sudah berada di atas sejadah kita. Kita sudah berada dalam posisi sudah berwudu. Kita lakukan sholat wajib tepat waktu. Setelah itu tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat hajat, juga bisa. Setelah itu apa lagi? Kita bisa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Terus mohon ampun kepada Allah sampai hati merasa tenang. Kalau masih teringat terus dosa-dosa di masa lampau, istighfar, terus mohon ampun kepada Allah. Lalu perbanyak sholawat. Karena apa? Sholawat menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin saat ini ketika sedang menonton video ini merasa ada dosa yang dilakukan, yaitu dosa riba di masa lampau, silahkan direnungkan kembali. Teman-teman mau sampai kapan
Mau sampai kapan terus terjerumus ke dalam dosa riba ini? Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tadi itu, bahwa berdirinya orang pemakan riba ini seperti berdirinya orang yang kesurupan, seperti orang gila karena tekanan penyakit gila, kesurupan. Para ulama tafsir menyampaikan, ada yang menyampaikan bahwa nanti ketika kita dibangunkan dari kubur, kita dalam keadaan sempoyongan seperti orang gila, itulah pemakan riba. Tetapi ada juga para ulama tafsir yang menyampaikan bahwa hidupnya orang pemakan riba ini tidak akan pernah tenang, dia tertekan seperti orang gila. Itulah yang dialami 99% anggota UCR 1 dan UCR 2. Itu juga lah yang dialami beberapa teman-teman subscriber yang sudah mendapatkan kontak saya, yang menghubungi saya. Beliau menangis darah. Pagi, siang, sore, dan malam beliau menangis terus. Menangis terus, menyesali perbuatan yang pernah beliau lakukan. Kenapa dulu harus terjerumus ke dalam dosa riba. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menonton video aku kali ini, yang mungkin juga mengalami hal yang sama, segera sadar teman-teman, hentikan itu semua. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang menjadi pelaku riba dalam bentuk pinjaman online atau pinjol di berbagai aplikasi, ingatlah dulu pada saat pertama kali teman-teman meminjam di satu aplikasi, teman-teman tidak sadar bahwa efeknya dari dosa riba ini akan sebegini dahsyatnya. Bahkan yang paling ekstrim, sampai ada berita yang menyatakan salah seorang pengguna pinjol bunuh diri karena saking tidak kuatnya. Tidak sedikit teman-teman yang datang sama saya yang ada di UCR maupun di luar UCR yang mengaku mau bunuh diri, mengaku mohon maaf sekali mau jual diri, mengaku mau melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti mengambil pesugihan dan sebagainya macam. Nah, itu semua apa teman-teman? Itu semua efek dari dosa riba. Teman-teman mungkin pada saat pertama mengambil satu aplikasi itu tidak terasa, dan serasa apa? Dimudahkan. Itulah programnya setan. Setan ketika memberikan program-program dosanya yang kelak akan menyeret kita anak Adam ini menjadi temannya di neraka, itu sangatlah indah. Indah sekali. Pertama kali disampaikan program-programnya setan ini luar biasa indah. Jadi pertama dikenalkan pinjol, itu mudah sekali dapat uang, dapat duit. Dapat duit cukup dengan KTP, isi data yang nggak cukup 5 menit, terus selfie, habis itu tidak lama kemudian, belum sampai 30 menit uang cair. Itu adalah programnya setan. Tetapi setelah satu jatuh tempo ngambil lagi satu jatuh tempo ngambil lagi satu jatuh tempo ngambil lagi satu, sampai berputar di dalam lingkaran tidak terasa, sampai dengan 60 aplikasi, sampai dengan 100 aplikasi. Yang 11 aplikasi saja seperti saya dulu, itu pusingnya bukan main. Saya menangis pagi, siang, sore, malam mengingat dosa riba ini. Bagaimana dengan teman-teman gitu? Disadari, ayo teman-teman. Kita stop, kita hentikan. Stop sampai di sini. Jika teman-teman tidak mampu melunasinya semua, hentikan. Supaya apa? Supaya lingkaran setan ini nggak makin bertambah banyak. Salah satunya itu. Kalau teman-teman berpikirnya, kalau nggak ambil lagi, nggak gali lubang tutup lubang, Mbak, saya nggak bisa bayar, nanti saya dipermalukan. Ingat teman-teman, malu sesaat tidak ada masalah daripada sengsara seumur hidup. Karena ketika teman-teman berada terus di dunia riba ini, di dalam dosa riba ini, hidup teman-teman tidak akan pernah bahagia. Pagi, siang, sore, malam, bahkan dalam keadaan tidur pun teman-teman tidak nyenyak tidurnya. Percaya itu. Jadi bagaimana Mbak untuk yang pinjol ini? Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk sementara waktu ambil langkah gagal bayarkan. Sampai dengan suatu saat teman-teman punya rezeki, tutupkan itu semua. Jangan teman-teman gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Itu tidak akan pernah selesai. Kalau teman-teman tidak memutuskan untuk hijrah dari sekarang, dari dosa riba ini, di dalam hati sini tidak ada keinginan untuk hijrah dari riba ini, jangan berharap Allah akan lunaskan. Karena itu tadi, selama kita berputar-putar di dalam dosa riba, itu akan menghalang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menghalang rahmatnya Allah turun kepada diri kita. Mungkin gak cuma pinjol, teman-teman yang berhutang kepada rentenir, teman-teman yang berhutang kepada perbankan, kepada leasing ya, semuanya dihentikan. Kalau bisa di stop. Yang sudah terjadi selesaikan. Mbak, saya ngambil motor, saya belum selesai, masih ada 5 bulan lagi. Selesaikan 5 bulan itu. Seperti tadi ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275 ya.
Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Jadi buat teman-teman tadi yang sudah terlanjur ngambil motor dengan cara dicicil melalui leasing, selesaikan. Tinggal 5 bulan selesaikan. Setelah selesai 5 bulan itu, udah, jangan lagi membuka riba yang baru, jangan lagi ngambil lagi motor baru. Tadinya mengambil motor Beat, terus karena udah selesai ngambil lagi motor NMAX gitu, jangan. Itu tidak ada keberkahan teman-teman. Karena apa? Kalau teman-teman sudah tahu hukumnya riba dan teman-teman masih melakukannya, nanti siksanya ya azabnya Allah jauh lebih pedih. Saya sampaikan satu buah hadis dari Rasulullah SAW. Riba itu memiliki 70 tingkatan pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Sebegitu dahsyatnya dosa riba, Rasulullah menyampaikan bahwa tingkatan dosa riba yang paling rendah itu seperti menzinai ibu sendiri. Dan menzinai ibu sendiri itu adalah tingkatan dosa zina yang paling tinggi. Jadi, tingkatan dosa riba yang paling rendah sama dengan tingkatan dosa zina yang paling tinggi. Kebayangkan teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman yang sekarang ini sedang merenungi nasibnya karena sudah terjerumus ke dalam dosa riba itu tadi? Ya. Itulah yang sedang dialami. Sengsara, nangis batin, nangis darah luar biasa. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pernah menjadi pelaku riba. Dan saya didatangin ribuan orang yang setiap hari mengeluhkan tentang sengsaranya efek dari dosa riba ini. Sampai sekarang pun masih ada ratusan chat yang saya stop. Karena apa? Karena sedang bulan Ramadan, saya sedang menutup bimbingan Japri. Terhadap anggota UCR maupun terhadap non-UCR saya sedang menutupnya. Dan di sana banyak sekali keluhan-keluhan mengenai dosa riba ini. Ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang menonton channel ini, yang sedang menonton video ini, semoga bisa terbuka mata batinnya untuk segera bertaubat dari dosa riba. Karena selama kita masih melakukan terus dosa riba ini, kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahannya Allah SWT. Ingat teman-teman, bahwa doa-doa kita itu terhalang selama kita masih memakai pakaian riba, memakai pakaian haram, meminum minuman haram, memakan makanan haram. Salah satu makanan haram, minuman haram, pakaian haram sumbernya adalah dari harta riba itu tadi, ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, termasuk penulisnya, pencatatnya, bahkan saksi dalam transaksi riba ini juga dihukumi mendapatkan dosa riba. Itulah luar biasanya dosa riba. Jadi teman-teman semuanya, saya selalu berdoa berharap semoga semua saudara-saudaraku muslimin muslimat semuanya segera terbebas dari dosa riba. Karena efek dari dosa riba ini luar biasa sengsaranya teman-teman. Luar biasa. Buat teman-teman semuanya yang sudah kecemplung, tidak ada yang terlambat selagi nafas masih di kandung badan. Kita masih punya kesempatan untuk terus memohon ampun kepada Allah, kepada Rabb kita. Lakukan sholat taubat ya teman-teman. Lakukan sholat taubat, memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena ada contoh di sekitar saya juga, dulu anggota UCR 2, beliau sudah tertolong oleh Allah dari hutang beliau yang sekitaran 60-80 juta, saya lupa. Beliau keluar dari grup juga tanpa pamit. Dan beliau ternyata apa? Sekarang di luaran sana sudah kecemplung lagi dosa riba, yaitu pinjol. Walaupun beliau tidak menghubungi saya, tetapi saya tahu karena apa? SMS dari debt collectornya masuk ke dalam handphone saya. Dan datanya itu lengkap. Mbak H. Itu ada gitu loh. Dan kalau teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang riba, mendapatkan ilmu tentang riba, dan teman-teman ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dari dosa riba, ternyata teman-teman kecemplung lagi ke dalamnya, jauh lebih sakit nanti. Jauh lebih sakit karena apa? Untuk orang-orang yang tidak tahu dengan orang-orang yang tahu hukum riba ini, lebih berat azabnya kepada yang sudah tahu hukum riba ini gitu. Nah ini tadi teman ini sudah tertolong sekitar 60-80 juta, saya lupa nominalnya. Beliau ada di video saya yang lama sekali kalau teman-teman buka itu. Dan sekarang kecemplung lagi, lebih sakit lagi karena apa? Akhirnya dipermalukan debt collectornya itu ke
kontak-kontaknya, semua kontak di handphonenya termasuk saya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti ini. Kalau teman-teman misalnya sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa riba ini, diangkat Allah, dilunaskan hutangnya, teman-teman stop gitu. Stop, jangan lagi sentuh-sentuh riba. Supaya apa? Supaya Allah ridho terhadap diri kita. Karena kalau Allah sudah ridho terhadap diri kita, insya Allah, jangankan yang kita minta, sesuatu yang kita tidak minta pun Allah akan berikan kepada kita jika itu kita butuhkan. Oke, itu ya teman-teman. Semoga video aku kali ini yang cukup panjang sebetulnya, durasinya 20 menit, bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada teman-teman, bisa memberikan manfaat buat teman-teman walaupun mungkin itu hanya sedikit sekali. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang mungkin salah, itu semua murni kefakiran ilmu saya. Saya hanya berusaha memberikan apa yang saya tahu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada kalimat-kalimat saya yang perlu diluruskan, silahkan disampaikan dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang baik. Karena apa? Karena setiap apa yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.